Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu kemarin kita sudah mempelajari bagaimana sejarah terjadinya ilmu kalam. Pada minggu ini kita akan mempelajari apa saja sih aliran-aliran yang ada pada ilmu kalam. Aliran Khawarij. Yang pertama itu aliran Khawarij. Sejarah Khawarij menurut istilah yang berarti mereka yang keluar. Nama ini digunakan untuk memberikan atribut bagi pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar dari golongannya dan kemudian membentuk kelompok sendiri. Nama lain Khawarij adalah Hururiyah yang dinisbahkan kepada perkataan Harith, yaitu nama sebuah desa yang terletak di kota Kufah di Irak, di mana kaum Khawarij yang berjumlah 12.000 orang bertempat sesudah memisahkan diri dari pasukan Ali. Kemudian ada sekte Ali dan doktrin ajarannya. Pertama yaitu Al-Muhakimah. Sekte ini merupakan anggota Khawarij asli yang terdiri dari pengikut-pengikut Ali yang kemudian membangkang. Nama ini berasal dari semboyan mereka, la hukma illa lillah, yaitu menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Yang kedua ada Al-Azariqah. Sekte ini lahir sekitar tahun 60 Hijriah, yaitu akhir abad ke-7, di daerah perbatasan antara Irak dan Iran. Nama Al-Azariqah dinisbahkan kepada pemimpinnya, yaitu Abi Rashid Nafi bin Al-Azraq. Setiap orang Islam yang menolak ajaran Al-Azariqah yang tidak berhijrah ke dalam wilayahnya juga dianggap musyrik. Menurut mereka, semua orang Islam yang musyrik boleh ditawan. Atau Al-Azariqah mempunyai sikap yang lebih radikal dari Al-Muhakimah. Mereka juga mempunyai doktrin orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka adalah termasuk orang musyrik. Ketiga ada An-Najdah. Pendiri sekte ini adalah Najdah bin Amir Al-Hanafi, penguasa daerah Yamamah. Paham teknologi An-Najdah yang terpenting adalah bahwa orang Islam yang tak sepaham dengan mereka dianggap kafir. Orang seperti ini, menurut mereka akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Al-Najaridiyah. Pendiri sekte ini adalah Abdul Karim bin Jarod. Dibandingkan dengan Al-Azariqah, doktrin teologi kaum Al-Azaridiyah jauh lebih moderat. Mereka berpendapat bahwa tidak wajib berhijrah ke wilayah mereka seperti yang diajarkan Nabi. Tidak boleh merampas harta dalam peperangan kecuali harta orang yang mati terbunuh, dan tidak dianggap musyrik anak-anak yang masih kecil. Yang kelima yaitu ada As-Sufiyah. Nama As-Sufiyah dinisbahkan kepada Ziyad bin Asfiyar. Sekte ini membawa paham yang mirip dengan paham Al-Azariqah, hanya lebih lunak. Doktrin teologinya yang penting adalah istilah kufur atau kafir. Yang keenam ada Al-Ibadiyah. Sekte ini dimunculkan oleh Abdullah bin Ibad al-Murri ad-Damimi pada tahun 686 Masehi. Doktrin teologi yang terpenting antara lain bahwa orang Islam yang berdosa besar tidak dikatakan mukmin, melainkan muwahhid, yaitu orang kafir nikmat. Maksudnya yaitu tidak membuat pelakunya keluar dari agama Islam. Lalu yang dipandang sebagai daerah at-tauhid, maksudnya itu daerah yang dikuasai orang-orang Islam, tidak boleh diperangi. Sekte Al-Ibadiyah dianggap sebagai golongan yang paling moderat dalam aliran Khawarij. Aliran Syiah. Syiah menurut bahasa berarti sahabat atau pengikut. Dalam kajian ilmu kalam, kata Syiah lebih spesifik ditujukan kepada orang-orang yang menjadi pengikut atau pendukung Ali bin Abi Thalib. Menurut McDonald, para pendukung Ali ini tidak mau menerima penamaan diri mereka dengan Syiah sebagai suatu golongan atau sekte. Kaum Sunni yang memberi nama Syiah kepada mereka itu sebagai suatu ejekan. Menurut Asy-Syarstani, Syiah adalah nama kelompok bagi mereka yang menjadi pengikut Ali bin Abi Thalib dan berpendirian bahwa keimanan atau kekhalifahan itu berdasarkan pengangkatan dan pendelegasian baik secara terbuka maupun secara sembunyi-sembunyi. Aliran Syiah tidak dapat dipisahkan dari tokoh kontroversial yang bernama Abdullah ibnu Saba.
Abdullah ibnu Saba adalah seorang pendeta Yahudi berasal dari Yaman yang berpura-pura masuk Islam. Propaganda yang pertama kali dilancarkan oleh Abdullah ibnu Saba adalah dengan cara menyebarkan fitnah terhadap Khalifah Utsman bin Affan dan menyanjung-nyanjung Ali bin Abi Thalib secara berlebih-lebihan. Di antara propaganda Abdullah ibnu Saba adalah al-wisoyah. Arti al-wisoyah adalah wasiat. Nabi Muhammad SAW berwasiat supaya khalifah sesudah beliau adalah Ali bin Abi Thalib, sehingga beliau diberi gelar al-wasyih, orang yang diberi wasiat. Yang kedua adalah ar-raj'ah. Arti ar-raj'ah ialah kembali. Ibnu Saba menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak boleh kalah dengan Nabi Isa alaihissalam. Kalau Nabi Isa alaihissalam akan kembali pada akhir zaman untuk menegakkan keadilan, maka Nabi Muhammad SAW lebih patut untuk kembali. Yang ketiga adalah ketuhanan Ali bin Abi Thalib. Ibnu Saba juga mempropaganda bahwa dalam tubuh Ali bin Abi Thalib bersemayam unsur ketuhanan. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib mengetahui segala yang gaib dan selalu menang dalam peperangan melawan orang kafir. Suara petir adalah suara Ali bin Abi Thalib dan kilat adalah senyumannya. 2. Sekte-sekte Syiah dan pahamnya. Kiai Haji Sirajuddin Abbas menyebutkan bahwa Syiah terpecah belah menjadi 22 golongan. Di antaranya adalah Syiah Sabaiyah. Syiah ini adalah pengikut Abdullah ibnu Saba. Sekte ini termasuk Syiah Goliyah. Syiah Goliyah yaitu Syiah yang keterlaluan atau berlebih-lebihan. Di samping mempercayai kembalinya Nabi Muhammad dan Ali bin Abi Thalib, di akhir zaman nanti juga menyebarkan paham bahwa malaikat Jibril telah keliru dan menyampaikan wahyu dari Tuhan. Yang kedua, yaitu Syiah Kaisainiyah. Syiah ini adalah pengikut Mukhtar bin Ubay As-Tasqafi. Golongan ini tidak mempercayai adanya ruh Tuhan dalam tubuh Ali bin Abi Thalib, tetapi mereka meyakini bahwa Imam Syiah adalah maksum dan mendapatkan wahyu. Yang ketiga adalah Syiah Imamiyah, yaitu Syiah yang percaya kepada imam-imam yang ditunjuk langsung oleh Nabi Muhammad, yaitu Ali bin Abi Thalib sampai 12 orang imam keturunannya. Yang keempat, Syiah Ismailiyah. Yang keempat adalah Syiah Ismailiyah, yaitu Syiah yang mempercayai hanya 7 orang imam, yaitu mulai dari Ali bin Abi Thalib dan diakhiri Ismail bin Ja'far Ash-Shadiq yang lenyap dan akan keluar pada akhir zaman. Sekte Syiah Ismailiyah ini hanya berkembang di Pakistan yang merupakan murid Aga Khan. Urutan imam-imam yang dipercaya oleh Syiah Ismailiyah ini adalah Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Ali bin Husain, Muhammad bin Ali, Ja'far bin Muhammad bin Ali, dan Ismail bin Ja'far. Yang kelima adalah Syiah Zaidiyah, yaitu Syiah pengikut Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Syiah ini berkembang di Yaman. Sekte ini termasuk yang tidak gulat. Mereka tidak mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, walaupun berkeyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih mulia dari ketiganya. Mengenai pelaku dosa besar, mereka berkeyakinan apabila mati sebelum bertaubat, maka akan masuk neraka selama-lamanya. Syiah Qoromitoh, yaitu kaum Syiah yang suka menafsirkan Al-Quran sesuka hatinya. Mereka mengatakan bahwa malaikat-malaikat adalah mubalik mereka, dan setan-setan adalah musuh mereka. Sembahyang adalah mengikuti mereka. Haji adalah ziarah kepada imam-imam mereka. Orang yang sudah mengetahui sedalam-dalamnya Allah tidak perlu sembahyang, puasa, dan lain-lain. Aliran Murji'ah. Yang pertama adalah sejarah Murji'ah. Kata Murji'ah berasal dari bahasa Arab, yaitu arja'ah, yang artinya menunda. Aliran ini disebut Murji'ah karena mereka menunda menghukumi persoalan konflik politik antara Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Khawarij sampai pada hari perhitungan di akhirat nanti. Mereka tidak ingin mengeluarkan pendapat tentang siapa yang benar dan siapa yang salah di antara ketiga golongan tersebut. Murji'ah adalah salah satu aliran kalam yang muncul pada abad pertama Hijriah. Pendirinya tidak diketahui dengan pasti, tetapi Shahrastani menyebutkan dalam bukunya Al-Milal wa An-Nihal
bahwa orang yang pertama membawa paham Murji'ah adalah Ghailan ad-Dimashqi. Di antara tokoh Murji'ah yang muncul pada abad pertama Hijriah adalah Abu Hasan As-Shalihi, Yunus bin An-Namiri, Ubaid al-Muqtaib, Bishr al-Marisi, Muhammad bin Karam. Pendapat Syiah yang menyalahkan bahkan mengkafirkan orang-orang yang dianggap merebut jabatan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, pendapat Khawarij yang menghukum kafir Muawiyah bin Abi Sufyan dan pendukungnya karena merebut kekuasaan yang sah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Begitu juga mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan pendukungnya karena menerima tahkim dalam perang Siffin. Yang ketiga, pendapat pengikut Muawiyah yang menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib terlibat dalam konspirasi pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Yang keempat, pendapat sebagian pengikut Ali bin Abi Thalib yang beranggapan bahwa Siti Aisyah, Tolha, Zubair, dan siapapun yang terlibat dalam perang Jamal adalah salah. Awalnya, kaum Murji'ah hanya terlibat dalam perdebatan di bidang siasah, politik, dan khalifah saja. Tetapi dalam perkembangannya juga terlibat dalam bidang teologi Islam. Tokoh-tokoh lain yang lahir pada masa itu adalah Hasan bin Bilal al-Muzni, Abu Salat as-Saman, Taubah Dihar bin Umar. Sedangkan penyair Murji'ah yang terkenal pada masa Daulah Umayyah adalah Sabit bin Qutonah. Sejarah aliran Jabariyah. Aliran ini muncul dari sikap yang skeptis terhadap situasi politik pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perasaan tidak berdaya itu kemudian dirumuskan dalam pemikiran teologi, bahwa semua perbuatan manusia merupakan wujud kehendak Allah. Doktrin teologi yang demikian itu sangat menguntungkan Muawiyah yang saat itu sedang memegang kekuasaan. Paham Jabariyah ini pertama kali dilontarkan oleh Ja'ad bin Dirham, yang selanjutnya dikembangkan oleh Jahm bin Safwan pada tahun 131 Hijriah. Oleh sebab itu, aliran ini sering juga disebut aliran Jahamiyah. Doktrin ajaran Jabariyah. Menurut aliran Jabariyah, manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mewujudkan perbuatannya dan tidak memiliki kemampuan untuk memilih. Segala gerak dan perbuatan yang dilakukan manusia pada hakikatnya adalah dari Allah semata. Sehingga aliran ini dikatakan fatalism atau predestination. Aliran Qadariyah. Yang pertama adalah sejarah Qadariyah. Persoalan politik adalah latar belakang utama yang memicu munculnya aliran Qadariyah. Sebagaimana diketahui bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan sangat gencar mendelegitimasi pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Bahkan setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, Muawiyah menggunakan berbagai cara untuk melemahkan pengaruh keluarga Ali bin Abi Thalib. Mendiang Ali bin Abi Thalib dicaci maki dalam setiap kesempatan berpidato, termasuk saat khutbah Jumat. Para ulama yang soleh banyak yang tidak setuju dengan gaya politik Muawiyah. Namun, mereka tidak dapat berbuat apa-apa untuk menutupi kesalahan itu. Mereka mengembangkan doktrin bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Manusia tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri. Paham teologi ini dimanfaatkan oleh Muawiyah untuk melanggengkan kekuasaannya. Dalam suasana ini muncul Ma'bad al-Jauhani dan Ghailan ad-Dimashqi dan melontarkan kritik kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dengan pendekatan teologis yang kemudian dikenal dengan paham Qadariyah. Doktrin ajaran Ma'bad dan Ghailan yang mengajarkan bahwa manusia memiliki kudrah untuk mewujudkan suatu perbuatan, maka pahamnya dinamakan paham Qadariyah. Ghailan al-Dimashqi terus menyebarkan paham Qadariyah dengan melontarkan kritik terhadap Bani Umayyah.
sehingga sering keluar masuk penjara, dan akhirnya dia menjalani hukuman mati pada masa pemerintahan Hisham bin Abdul al-Malik, yaitu 105 sampai 125 Hijriah. Sebelum dijatuhi hukuman mati, diadakan perdebatan antara Ghailan dan Al-Zaujai yang dihadiri oleh Hisham bin Abdul Malik tentang otoritas manusia dalam menciptakan perbuatan. Pokok ajaran Mu'tazilah. Ajaran Mu'tazilah dituangkan dalam Al-Ushul Al-Khamsah, 5 dasar ajaran, yaitu 1. At-Tauhid, keesaan Allah, 2. Al-Adlu, keadilan Allah, 3. Al-Wa'du wa Al-Wa'id, janji dan ancaman, 4. Al-Manzilah baina al-manzilatain, posisi dan di antara dua posisi, dan 5. Amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan yang baik dan mencegah yang mungkar. A. Tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut kaum Mu'tazilah, apa yang dikatakan sifat adalah tak lain dari zatnya sendiri. 2. Al-Quran menurutnya adalah makhluk atau baru. 3. Allah di akhirat kelak tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia karena Allah tidak akan terjangkau oleh indera mata. B. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doktrin teologi Mu'tazilah yang berkaitan dengan keadilan adalah Tuhan tidak menghendaki keburukan, tidak menciptakan perbuatan manusia. Manusia bisa mengerjakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larang-larangannya dengan kekuasaan yang diciptakannya terhadap diri manusia. Ia hanya memerintahkan apa yang dikehendakinya. Ia hanya menguasai kebaikan-kebaikan yang diperintahkannya dan tidak campur tangan dalam keburukan yang dilarangnya. Allah akan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan apa yang diperbuat manusia. Apabila berbuat baik, maka akan diberi balasan pahala, dan sebaliknya, apabila berbuat buruk, maka akan mendapatkan dosa dan siksa. Itulah yang dianggap adil oleh Mu'tazilah. Karena manusia mempunyai akal untuk mempertimbangkan sesuatu sebelum berbuat. Dan berbuat manusia itu murni dari manusia itu sendiri, karena Allah tidak campur tangan dalam perbuatan manusia. C. Janji dan ancaman. Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah SWT tidak akan mengingkari janjinya, memberi pahala kepada orang muslim yang berbuat baik, dan menimpakan azab kepada yang berbuat dosa. Manusia dengan kemampuan akalnya dapat memilih berbuat baik atau buruk. Apabila berbuat baik, maka akan dimasukkan surga, dan sebaliknya yang berbuat buruk akan disiksa di neraka selama-lamanya. D. Posisi di antara dua posisi, al-manzilatu bainal manzilatain. Karena prinsip ini, Wasil bin Atha memisahkan diri dari majelis Hasan al-Basri. Menurut pendapatnya, seseorang muslim yang mengerjakan dosa besar, ia tergolong bukan mukmin, tetapi juga tidak kafir, melainkan menjadi orang fasik. Jadi kefasikan merupakan tempat tersendiri antara kufur dan iman. Tingkatan seorang fasik berada di bawah orang mukmin dan di atas orang kafir. Orang mukmin yang melakukan dosa besar dan mati atas dosanya, maka tidak dihukumi mukmin, juga bukan kafir. Ia akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Tetapi hukumannya diringankan, nerakanya tidak sepanas neraka yang dihuni oleh orang-orang kafir. E. Amar ma'ruf nahi mungkar. Doktrin Mu'tazilah tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar pada awalnya mempunyai kesamaan dengan doktrin Ahlu Sunnah, yaitu bahwa setiap muslim mempunyai kewajiban untuk mengajak kebaikan dan menghindari kemungkaran. Namun, dalam perkembangannya digunakan untuk memaksa kepada pihak yang tidak sepaham dengan teknologi Mu'tazilah untuk menerimanya. Para ulama yang dicurigai tidak sependapat dengan Mu'tazilah diinterogasi dan dipaksa untuk menerima pandangan teologinya, khususnya tentang kemakhlukan kalamullah atau Al-Quran. Inilah yang dinamakan mihnah. Para pejabat dan ulama yang tidak mau mengakui kemakhlukan Al-Quran akan dipenjarakan dan disiksa. Bahkan ada yang meninggal. Alasannya adalah bahwa orang yang tidak mengakui kalamullah itu makhluk, maka dihukumi musyrik. Di antara ulama yang menjadi korban mihnah adalah Imam Ahmad bin Hanbal yang disiksa di penjara karena tidak mengakui kemakhlukan Al-Quran.
G. Aliran Asy'ariyah. Dinamakan aliran Asy'ariyah karena dinisbahkan kepada pendirinya yaitu Abu Al-Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari. Beliau lahir di Basrah, Irak pada tahun 260 Hijriah atau 873 Masehi dan wafat pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Al-Asy'ari mengawali belajar ilmu kalam dari ayah tirinya yang bernama Ali Al-Jubai yang berakidah Mu'tazilah. Dengan demikian, maka Al-Asy'ari mempunyai paham yang sama dengan gurunya yaitu Mu'tazilah. Aliran ini diyakininya sampai berusia 40 tahun. Beliau mempelajari aliran Mu'tazilah dengan serius dan mendalaminya hingga sampai suatu saat terjadilah dialog atau debat yang serius antara Al-Asy'ari dengan Al-Jubai. Al-Asy'ari mengajukan pertanyaan kepada gurunya tentang kedudukan orang mukmin, kafir, dan anak kecil. Berikut dialognya. Al-Asy'ari, bagaimana kedudukan ketiga orang berikut, mukmin, kafir, dan anak kecil di akhirat nanti? Al-Jubai, yang mukmin mendapat tempat yang baik di surga, yang kafir masuk neraka, dan yang kecil terbebas dari bahaya neraka. Al-Asy'ari, kalau yang kecil ingin memperoleh tempat yang lebih tinggi di surga, mungkinkah itu? Al-Jubai, tidak. Yang mungkin mendapat tempat yang baik itu karena kepatuhannya kepada Tuhan, sedangkan anak kecil belum melaksanakan kepatuhan itu. Al-Asy'ari, kalau anak kecil itu mengatakan kepada Tuhan, itu bukanlah salahku. Jika sekiranya engkau beri kesempatan aku terus hidup, aku akan mengerjakan perbuatan-perbuatan baik seperti yang dilakukan orang mukmin itu. Al-Jubai, Allah akan menjawab, aku tahu bahwa jika engkau terus hidup, maka akan berbuat dosa dan oleh karena itu akan kena hukum. Maka untuk kebaikanmu atau kepentinganmu, aku mencabut nyawamu sebelum engkau sampai kepada umur tanggung jawab atau balik. Al-Asy'ari, sekiranya yang kafir mengatakan, engkau ketahui masa depanku sebagaimana engkau ketahui masa depannya anak kecil. Apa sebabnya engkau tidak jaga kepentinganku? Sampai pada akhir dialog tersebut, Al-Jubai terdiam dan tidak dapat menjawab pertanyaan Al-Asy'ari. Sehingga Al-Asy'ari merasa tidak puas dan mulai meragukan doktrin ajaran Mu'tazilah. Dari keraguan itulah, maka Al-Asy'ari munajat untuk memohon petunjuk kepada Allah SWT dan tidak keluar dari rumah selama 15 hari. Setelah ke-15 hari kemudian, ia pergi ke Masjid Basrah untuk mengumumkan keteguhannya dalam meninggalkan aliran Mu'tazilah. Di samping alasan tersebut, Al-Asy'ari meninggalkan Mu'tazilah karena sikap Mu'tazilah yang lebih mementingkan pendekatan akal daripada menggunakan Al-Quran dan hadis. Untuk itu, Al-Asy'ari mulai mengembangkan ajaran teologinya dengan mendahulukan dalil nakli, Al-Quran, dan hadis, dan membatasi penggunaan logika filsafat. Cara pemikiran kalam Abu Hasan Al-Asy'ari yang demikian itu menjadi mudah dipahami oleh kebanyakan orang, sehingga memperoleh pengikut serta pendukung yang banyak. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari berjuang melawan kaum Mu'tazilah dengan lisan dan tulisan, berdebat dan bertanding dengan kaum Mu'tazilah di mana-mana, sehingga nama beliau masyhur sebagai ulama tauhid yang mendapat pendudukan dan menghancurkan paham Mu'tazilah. Aliran teologinya disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah karena lebih banyak menggunakan Al-Sunnah dalam merumuskan doktrin kalamnya dan memperoleh pengikut yang cukup besar wal Jamaah dari kalangan masyarakat karena kesulitan mengikuti pemikiran kalam aliran Mu'tazilah yang menggunakan cara pemikiran filsafat yang rumit. Pemikiran aliran Asy'ariyah kemudian dikembangkan oleh generasi penerusnya yaitu Imam Al-Ghazali, Imam Fakhrur Razi, Abu Ishaq Al-Isfirayini, Abu Bakar Al-Bakilani, dan Abu Ishaq Asy-Syirazi. Aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah merupakan aliran teologi yang bercorak rasional tradisional. Aliran ini kali pertama muncul di Samarkand pertengahan kedua abad ke-9 Masehi. Nama aliran itu dinisbahkan dari nama pendirinya, Abu Mansur Muhammad Al-Maturidi. Al-Maturidi lahir dan hidup di tengah-tengah iklim keagamaan yang penuh dengan pertentangan pendapat antara Mu'tazilah dan Asy'ariyah mengenai kemampuan akal manusia. Aliran ini disebut-sebut memiliki kemiripan dengan Asy'ariyah. Sebelum mendirikan aliran Maturidiyah ini,
Abu Mansur al-Maturidi adalah murid dari pendiri Asy'ariyah, yakni Abu Hasan al-Asy'ari. Doktrin ajaran Maturidiyah. Yang pertama, kewajiban mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syariat Islam. Menurut aliran Maturidiyah, meski akal dapat mengetahui kebaikan dan keburukan secara objektif, tetapi pemikiran manusia tidak dapat mencapai pengetahuan agama, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna. Dengan demikian, akal manusia tetap membutuhkan syariat Islam untuk mengetahui kewajiban yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Doktrin utama Maturidiyah ini berbeda dengan pemikiran dari aliran Mu'tazilah yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan akal kepada manusia yang bisa digunakan secara penuh buat mengetahui kebenaran perintah-perintahnya. Menurut Maturidiyah, akal adalah media untuk memahami perintah Allah, sementara kewajiban itu datang langsung dari Tuhan. Artinya, manusia berkewajiban untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempelajari syariat-syariatnya. Yang kedua, kebaikan dan keburukan. Menurut rasio Maturidiyah, membagi kemampuan akal dalam mengetahui kebaikan dan keburukan dalam 3 hal. Adapun 3 doktrin aliran Maturidiyah tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, ada kebenaran objektif yang bisa diketahui akal. Misalnya, mencuri adalah perbuatan yang salah, bahkan tanpa harus ada larangan mencuri dari syariat Islam. Kedua, kebenaran dan keburukan yang tidak mungkin diakses oleh akal dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui hal tersebut. Ketiga, kebenaran dan keburukan yang tidak sanggup diketahui oleh akal. Karena itu, manusia harus mempelajari syariat Islam untuk mengetahui hal tersebut. Meski akal bisa mengetahui kebaikan dan keburukan yang objektif, tetapi perintah dan larangan hanya dibebankan setelah adanya syariat Islam. Demikian kesimpulan dari doktrin Maturidiyah. Yang ketiga, perbuatan manusia. Aliran Maturidiyah memandang bahwasannya perwujudan perbuatan itu terdiri dari 2 hal, yaitu perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perbuatan manusia. Artinya, Allah menciptakan perbuatan manusia sebagaimana firman-Nya dalam surah As-Saffat ayat 96, yang artinya Allah lah yang menciptakan kamu apa yang kamu kerjakan. Meski demikian, manusia memiliki daya dan kehendak untuk menentukan perbuatan tersebut. Manusia akan melakukan perbuatan yang sudah diciptakan Tuhan. Aliran Maturidiyah pun menyangkal pendapat yang menyebut bahwasannya manusia memiliki kehendak bebas. Namun, Maturidiyah juga tidak menyetujui fatalisme. Maturidiyah berada di posisi tengah-tengah, bahwasannya perwujudan perbuatan adalah gabungan dari penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan partisipasi manusia di dalamnya. Yang keempat, janji dan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberikan ancaman neraka kepada pendosa dan menjanjikan surga bagi orang-orang yang beramal baik. Meski demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak sesuai kebijakannya. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberi ampun kepada pendosa, maka Sang Maha Kuasa akan memasukkan hambanya itu ke surga. Demikian juga sebaliknya. Berbeda dengan aliran Khawarij, aliran Maturidiyah memandang bahwa pelaku dosa besar masih dikategorikan mukmin sepanjang masih ada keimanan dalam hatinya. Pendosa besar tidak bisa dicap telah kafir menurut aliran Maturidiyah. Sementara jika pelaku dosa besar meninggal sebelum bertaubat, maka nasibnya diserahkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbandingan ajaran aliran ilmu kalam. Yang pertama, akal dan wahyu. Menurut aliran Mu'tazilah, bahwa sebelum datang wahyu, akal dapat dijadikan pedoman dalam menentukan apa yang baik dan apa yang buruk, sehingga melakukan penalaran adalah wajib. Karena dengan penalaran yang mendalam dapat mengetahui kewajiban dari 4 masalah tersebut. Bagi aliran Mu'tazilah dapat diketahui melalui akal. Menurut aliran Asy'ariyah, Imam Asy'ari menjelaskan bahwa wahyulah yang menentukan baik dan buruk, menentukan kewajiban terhadap Tuhan dan kewajiban melaksanakan yang baik dan menjauhi yang buruk. Akal tidak berperan dalam hal tersebut, sehingga kalau dikatakan bohong itu adalah buruk karena wahyulah yang menetapkannya. Menurut aliran Maturidiyah, antara Abu Mansur dengan Al-Basdawi, Abu Mansur menjelaskan bahwa akal dapat mengetahui Tuhan, baik dan buruk serta mengetahui kewajiban terhadap Tuhan. Akan tetapi, wahyulah yang menetapkannya.
Begitu pula tidak semua yang baik dan buruk diketahui akal, sehingga sangat diperlukan wahyu, termasuk menjelaskan kewajiban melaksanakan yang baik dan menjauhi yang buruk. Sedangkan Al-Bazdawi berpendapat bahwa semua pengetahuan dapat dicapai oleh akal, sedang kewajiban-kewajiban diketahui melalui wahyu. Yang kedua, iman dan kufur. Menurut aliran Khawarij, iman dan kufur mulai dipersoalkan ketika aliran Khawarij memandang semua yang menerima tahkim adalah kafir. Bagi aliran Khawarij, iman tidak cukup hanya diucapkan atau dibenarkan, melainkan harus dibuktikan dengan perbuatan. Karena itulah yang merupakan penentu iman. Maka dari itu, bagi yang melakukan dosa besar adalah kafir. Menurut aliran Murji'ah, iman adalah makrifah, sama dengan ikrar dan tasdik. Amal tidak termasuk unsur iman, sedangkan kufur adalah mengingkari. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan oleh seseorang tidak mempengaruhi imannya, sekalipun berbuat dosa. Menurut aliran Mu'tazilah mengemukakan bahwa iman adalah ketaatan kepada apa yang diwajibkan dan disunahkan. Ini berarti bahwa unsur iman bagi Mu'tazilah tidak hanya ikrar dan tasdik, tetapi juga pengalaman sangat berpengaruh terhadap iman. Sehingga seseorang yang beriman melakukan dosa besar tidak dapat dikatakan kafir, karena masih ada unsur lain yang dimiliki, yaitu pengakuan atau ikrar dan tasdik. Pelaku dosa besar hanya dikatakan sebagai fasik, bukan mukmin secara mutlak dan bukan kafir secara mutlak. Manusia dikatakan kafir manakala unsur-unsur iman tidak terpenuhi. Menurut aliran Asy'ariyah membedakan antara iman dan Islam. Iman bersifat khusus, berhubungan dengan hati, yakni ikrar dan tasdik. Sementara Islam mempunyai ruang lingkup yang luas, meliputi syariat atau pengalaman, sehingga tidak dapat digolongkan kafir karena melakukan dosa besar. Hanya saja dalam kehidupan sebagai seseorang yang beriman tidak cukup dengan iman atau Islam saja, melainkan keduanya harus dipadukan, karena iman dan Islam tidak dapat dipisahkan. Tentang iman, Imam Asy'ari menjelaskan bahwa perbuatan manusia dapat menjadikan iman itu kuat dan lemah. Untuk memperkokoh iman itu harus menjalankan ketaatan. Iman yang kuat menjadi penghalang dalam berbuat dosa, sementara iman yang lemah memudahkan untuk melakukan pelanggaran. Yang ketiga, perbuatan manusia. Menurut aliran Jabariyah memandang bahwa manusia tidak merdeka dari mengerjakan perbuatannya. Aliran Jabariyah memandang manusia tidak mempunyai pilihan. Manusia dalam perbuatannya adalah majbur atau terpaksa. Manusia digerakkan Allah, sebagaimana benda-benda yang mati dan tak bernyawa dapat bergerak hanya karena digerakkan oleh Tuhan. Menurut aliran Mu'tazilah memandang bahwa manusia sendirilah sebenarnya yang mewujudkan perbuatannya, baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik. Begitu pula iman dan kufur. Paham ini diperkenalkan pertama kali oleh Ma'bad Ibnu Al-Jawaini dan Ghailan Al-Dimashqi. Keduanya merupakan orang yang paling awal memperkenalkan pembicaraan tentang Al-Qadar, yaitu kemampuan manusia untuk melakukan perbuatannya. Manusia tidak dikendalikan tetapi dapat memilih. Kebebasan manusia dalam mewujudkan perbuatannya erat kaitannya dengan kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sedangkan tanggung jawab menghendaki kebebasan. Pemberian siksaan dan pahala tidak relevan kalau manusia tidak aktif. Jadi nampaknya bahwa manusia merdeka dalam tingkah lakunya. Ia berbuat baik atas kemauannya sendiri, begitu pula sebaliknya. Keterlibatan Tuhan sama sekali tidak ada dalam mewujudkan perbuatan manusia. Menurut aliran Asy'ariyah, manusia lemah, banyak bergantung kepada kehendak dan kemauan Tuhan. Dalam menggambarkan hubungan perbuatan manusia dengan kehendak dan kekuasaan Tuhan, Al-Asy'ari memakai istilah kasab atau perolehan. Menurut Al-Asy'ari, inti dari kasab itu adalah bahwa sesuatu itu timbul dari yang memperoleh dengan perantaraan daya yang diciptakan Allah. Perbuatan-perbuatan manusia oleh Asy'ari pada hakikatnya diadakan oleh Allah. Semua itu mencakup perbuatan-perbuatan gerakan refleks atau perbuatan-perbuatan manusia. Menurut aliran Maturidiyah, dalam perwujudan perbuatan terdapat dua perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Perbuatan Tuhan mengandung kebijaksanaan atau hikmah.
baik dalam ciptaan-ciptaannya maupun perintah dan larangan-larangannya. Perbuatan manusia bukanlah merupakan paksaan dari Allah. Karena itu tidak bisa dikatakan wajib, karena kewajiban itu mengandung suatu perlawanan dengan iradahnya. Yang keempat, kehendak mutlak dan keadilan Tuhan. Menurut aliran Mu'tazilah, kaum Mu'tazilah memandang bahwa Allah itu tidak berkuasa mutlak. Kemutlakan kekuasaan Allah dibatasi oleh beberapa hal yang telah ditetapkan oleh Allah sendiri, yang mana Tuhan tidak akan melanggarnya berdasarkan kemauannya sendiri. Aliran Mu'tazilah sepakat bahwa manusia mampu menciptakan perbuatannya baik dan buruk. Wasil bin Atta berpendapat bahwa manusia bebas dalam perbuatannya. Dia tidak dipaksa agar dengan demikian maka keadilan Tuhan terwujud. Paham ini didasari oleh paham mereka tentang keadilan Allah. Sebab tidak benar manusia diberi beban kemudian dibatasi kebebasannya, atau tidak diberikan kemampuan untuk mewujudkan apa yang dibebankan kepadanya. Tuhan itu adil kalau manusia diberi kehendak untuk memilih perbuatan yang diinginkannya dan diberi kemampuan untuk melaksanakan apa yang dikehendakinya. Atas perbuatannya itulah maka Tuhan memberikannya imbalan pahala atau siksa sesuai dengan ancamannya. Menurut aliran Asy'ariyah, menyatakan bahwa Allah mempunyai kekuasaan mutlak dan tidak tunduk kepada siapapun. Kekuasaan mutlak Allah tidak dapat dibatasi oleh kebebasan manusia. Hal ini dapat dipahami dari pandangan kaum Asy'ariyah yang memahami bahwa manusia tidak bebas berbuat dan berkehendak. Sebab sekiranya sesuatu terjadi di luar kehendak Allah, atau sekiranya dalam kekuasaannya terjadi apa yang tidak dikehendakinya, maka hal ini akan berarti bahwa Allah itu lemah atau lupa. Sedangkan sifat lemah atau lupa adalah mustahil bagi Allah. Dengan demikian, Allah lah yang menghendaki segala sesuatu yang terjadi di alam ini, termasuk perbuatan baik atau perbuatan buruk.